Restoran Glowing baru buka jam 5.30 sore setiap hari. Jadi, kamu ada waktu besok siang? Aku ingin mengajakmu nonton film. Aku, Dia tidak punya waktu itu. Jiang Jie? Di mana kipasmu? Dia ada jadwal besok. Dia tidak bisa. Kalau lusa gimana? Lusa dia juga tidak bisa. Lusanya? Tidak bisa. Kami punya banyak hal yang harus dilakukan di restoran Gloaming setiap hari. Tuan Meng. Ayo kita bicara di luar. Linai. Linai. Aku bicara denganmu. Apa yang dia katakan padamu? Tidak. Apa yang kamu katakan padanya? Aku bilang padanya bahwa lusa dan lusanya. Tidak peduli berapa hari setelahnya. Kamu tidak akan nonton film dengannya. Kenapa? Karena Jiang Jie. Kenapa aku tidak bisa nonton film dengannya? Karena aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Dan kita sekarang di pihak yang sama. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Aku akan selalu ada di pihakmu. Kalau aku mencintaimu, aku juga mencintaimu. Linai. Di mana dia? Linai. Apa? Aku sudah memikirkannya. Kamu harus pergi denganku. kalau begitu aku juga akan pergi denganmu. Tidak, ayahku tidak ingin melihatmu. Ayahmu? Linai. Linai. Li. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Pacarku. Sampai jumpa besok. Pacar. Pacar perempuan. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Pacarku. Pacarku. Sampai jumpa besok. Pacarku. Sampai jumpa besok. Pacarku. Jiang Jie. Kenapa aku tidak boleh menonton film dengannya? Karena aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu.
Linai, Jingjing datang di waktu yang tidak tepat. Kenapa kamu di sini? Aku datang untuk Tuan Li. Tuan Li. Luxeni mengadakan kegiatan. Perawat membawanya keluar untuk bermain. Aku akan ambilkan air untukmu. Selamat pagi. Kamu bisa menciumku untuk membangunkanku. Bisa bangun sekarang? Li Jidong, kenapa kamu pulang begitu cepat? Aku pulang begitu selesai olahraga. Lihat kamu. Kamu tidak boleh terlambat di hari pertama sekolah SMA. Bangun dari tempat tidurmu. Sikat gigi dan cuci muka. Cepat, cepat. Aku akan rapikan tempat tidurmu. Oke. Tunggu sebentar. Ayo. Sini, lewat sini. Aku ingin memberitahumu sesuatu. Dengar, Li Jidong. Aku sedikit lapar. Bisa kamu masak sesuatu untukku di dapur? Aku akan ganti seragam sekolah dulu. Oke? Oak. Tapi ini hari pertamamu di SMA. Aku akan mengajarimu merapikan tempat tidur. Nai, apakah kamu punya pacar? Apa? Kenapa rambut di sini pendek banget? Ini punyamu, Li Jidong. Kamu lagi stres ya? Kamu agak botak. Sini. Aku lihat. Aku tadi nggak terlalu perhatiin. Biar aku lihat lebih teliti. Oh, di sini ada uban. Sama di sini, di sini. Di mana ya? Di sini. Biar aku cari lebih teliti buat kamu. Kamu punya uban. Di sisi ini cuma sedikit. Di mana ya? Di sini. Oh, nggak ada. Ada 2 uban. Jangan khawatir. Jumlahnya terbatas kok. Kamu bisa perhatiin rambutmu di kaca. Istirahat yang cukup akhir-akhir ini. Kamu sudah punya uban. Aku hampir lupa. Aku harus pergi. Tunggu. Sampai jumpa. Apa Jiang Jie gabung keluarga Li? betul. Dia lagi cari masalah sama Linai. Bikin drama. Berani banget dia. Untung aku nggak bawa dia pulang. Kamu benar. Lagi pula, di bawah atap ini, udah cukup lihat paman. Bikin drama.
Omong kosong. Kekek. Sejak kejadian di restoran Gloaming, ayah udah dirawat sendirian di rumah sakit ibu kota karena patah tulang. Sudah lama banget. Tolong. Suruh dia istirahat di sana. Jangan buru-buru pulang. Legitila. Aku dengar kamu dekat sama si Miss Sekretaris itu. Jangan sampai sebodoh Jiang Jie. Dan jangan tiru ayahmu. Ibumu itu yang bikin dia jadi brengsek. Enggak, aku nggak akan kakek. Manajer Ju dan aku hanya teman kuliah. Tidak lebih dari itu. Dua cangkir americano. Baik, tunggu sebentar ya. Ini pesanannya. Terima kasih. Jiang Jie. Ini untukku. Kue. Aku lupa kalau hidungmu tajam. Ini makan siang dan kopimu. Terima kasih, Koki. Bunga apa ini? Aku memilihnya dengan hati-hati. Toko bunga mencoba merekomendasikan. Aku menolak. Aku lebih mengenalmu. Kokili, kamu tidak masuk. Wang. Kenapa bisa terlambat? Beli bunga untuk menebusnya? Bekerja. Koki Jong, aku juga terlambat? Cari vas dan taruh bunganya. Agar mengingatkan kita untuk tidak terlambat lagi. Bagaimana dengan kuenya? Ini hadiah gratis dari toko bunga. Tapi, aku 2 jam lebih awal dari kemarin, kan? Selamat pagi, Kokili. Jiang Jie. Kamu mau kopi tambahan ini? Tidak. Kokili. Kokili, tidakkah kamu merasa Koki Jiang agak aneh hari ini? Tidak. Kenapa? Adakah toko bunga yang menawarkan kue gratis? Bisa kamu tanyakan padanya. Toko bunga mana itu? Oke. Ada banyak sampah di depan restoran. Bersihkan. Sekarang, aku akan taruh kue di kulkas. Pergi. Jiang Jie, kamu kesal? Kokili, ini waktu kerja. Baru jam 12. Secara teknis, belum waktu kerja. Begitu ya? Jangan kesal, ya. Baiklah, baiklah. Jangan tumpahkan makan siangnya. Kokili, di mana sapunya? Di mana sapunya? Cari sendiri. Lucu nggak? Ini kamu. Dan ini aku. Aku akan... Tunggu, kamu pria tak berperasaan. Apa kamu mau menelan kepalaku? Kalau begitu aku ambil ini. Tidak. Ini adalah hati dari makan siang penuh kasihku. Linai, apa kamu benar-benar ingin mentraktirku makan siang? Atau kamu bisa makan nasi kepal yang mewakili dirimu. Baiklah.
Tapi tidak. Itu terlalu kejam. Ayo makan kue kamu. Sekarang aku sadar sudah membuang banyak waktu. Waktu apa? Seharusnya aku tahu kamu sangat menggemaskan lebih awal. Ayo makan kuenya. Enak gak? Ya, Kamu tahu berapa lama aku membuatnya? Berapa lama? 2 jam? 3 jam? 2 jam. Membuat kuenya tidak butuh waktu lama. Tapi memikirkan bentuknya sangat menyita waktu. Dan kuenya? Bentuknya bulat. Omong kosong. Linai, Aku datang. apa yang terjadi? Jiang Jie mencoba masakannya. Sampai-sampai dia jatuh karena jijik. Kamu kesini untuk apa? Aku perlu izin. Aku datang lebih awal untuk mengatur semuanya. Tapi karena kamu sudah di sini, kamu bisa urus semuanya. Kalau begitu kamu bisa pergi sekarang. Aku harus pergi. Dadah. Jiang Jie. Jiang Jie. Linai. Kamu sangat takut ketahuan di tempat kejadian? Tidak. Lihat, aku mengalahkanmu. Dan kamu mengalahkan Jingjing. Tapi sekarang kita bekerja di restoran yang sama. Aku khawatir Jingjing tidak senang melihat kita bersama. Apa kamu mempertimbangkan perasaanku? Jiang Jie. Jiang Jie. Tidak lebih lambat dari rapat asosiasi. Ya, Pak. Selain itu, kamu harus menggantiku sekarang. Kenapa pintunya dikunci? Belum waktunya pulang. Mereka di mana? Mari kita bicara. Layanan makan siang dimulai. Kita bicara setelah aku istirahat. Ini anakmu? Kamu yang melahirkannya? Tentu saja. Aku tidak menyangka kamu sudah menikah. Dan punya anak sebesar ini. Ceritanya panjang. Aku punya cukup waktu. Pekaknya. Mantan suamiku tiba-tiba meninggal. Aku harus menghadiri pemakamannya. Ayahku tidak ada di negara ini. Jadi, tolong bantu aku jaga dia. Tapi aku belum pernah menjaga anak. Tapi kamu pernah menjaga ayahmu. Mereka sangat mirip. Lihat betapa menggemaskannya dia. Zai, Sapa Misli. Halo. Halo. Selain itu, tidakkah kamu ingin mencoba kehidupan pernikahan dengan Jiang Jie lebih awal? Bagaimana kamu tahu itu? Aku bisa melihatnya. Kamu tidak keberatan. Kenapa aku harus? Asalkan kamu membayarku tepat waktu. Aku tidak peduli siapa pacarmu. Oke, aku yang akan merawatnya. Zai, aku Nai. Nona Li. Aku Nai. Nona Li. Aku Nai. Panggil aku Nai. Aku harus nyetir. Aku tidak bisa minum. Minum yang ini. Apakah dia mengancammu dengan sesuatu? Tidak bisakah aku melakukannya secara sukarela? Aku tidak percaya kau akan melakukannya. Seperti yang kukatakan. Sekarang kita memiliki jalan masing-masing. Jadi aku melakukannya dengan sukarela. Jangan kau lupa alasan ayahmu. Meninggalkan restoran Rivermont?
Apakah kau lupa mimpinya yang hancur? Aku hanya ingat bahwa dia bekerja sebagai seumur hidupnya untuk keluarga Jiang dan dipaksa untuk menipu dan berkompetisi atas nama Jiang Yuanfeng. Dia hanya ingin memiliki restorannya sendiri. Tapi dia dipaksa meninggalkan industri kuliner karena Jiang Yuanfeng. Justru karena aku ingat semua ini, aku bekerja untuk restoran Rivermont. Apakah Jiang Suyang berjanji menjadikanmu koki? Kau menghidupkan kembali cerita ayahmu. Tidakkah kau tahu rencananya? Dia dan Cui Jing berencana untuk membuka restoran berantai di seluruh negeri. Di matanya, koki hanyalah alat yang bisa diganti kapan saja. Itu tidak ada hubungannya denganku. Jiang Jie, kau terlalu menganggap dirimu tinggi. Bahkan tanpa kau dan restoran Springfield, aku tetap bisa menjadi koki. Ini yang keluarga kalian hutang pada keluargaku. Jiang Jie, kau akhirnya kembali. Kau akhirnya kembali. Halo. Ayo. Bangun. Linai, siapa gadis ini? Jiang Jie, aku tidak punya password. Jiang Jie, aku tidak punya password. Sekarang pertanyaan mana yang lebih penting? Aku tidak punya password. Aku tidak punya password. Kamar 010 sudah terbuka. Hari ketika kita memulai hubungan kita, kamu kekanak-kanakan. Kamu puas? Ya, Kenapa? anaknya sedang memperhatikan kita. Apa masalahnya? Kamu belum memberitahuku. Dia adalah putri Jingjing, Zai Zai. Putri Jingjing? Aku ingin bermain layang-layang. Layang-layangnya kualitasnya jelek. Nona Li tidak bisa menerbangkannya. Aku Nai. Aku akan menerbangkannya bersamanya. Zai Zai. Biarkan aku menerbangkannya bersamamu. Oak. Kamu bisa beristirahat di sana. Nona Li sangat kekanak-kanakan. Dia Nai. Aku ingin bermain sepak bola. Pergi. Jangan terlalu jauh. Aku sangat haus. Aku juga haus. Apakah dia sudah tidur? Dia akhirnya tertidur. Aku sangat lelah. Aku akan punya 2 anak. Agar mereka bisa bermain bersama. Kita akan punya 2 anak. Kamu memanfaatkanku. Kamu dan aku bukan kita. Kecuali aku. Siapa yang akan menjadi ayah anak-anakmu? Kamu marah? Kamu benar-benar marah?
Jangan marah. Jika kamu terus seperti ini, aku akan menyimpan dendam padamu. Bukankah kamu bilang dia sudah tertidur? Ketika aku keluar dari kamar, dia benar-benar tertidur. Zai Zai, hati-hati. Ada apa denganmu? Apakah Zai Zai membuat masalah? Tidak, Dia baru saja memberi kita pelajaran. dua tidak bisa dilakukan. Halo, paket kirimanmu. Trik baru asosiasi. Untuk merayakan ulang tahun ke-70 Tuan Jiang, rapat akan diadakan dalam bentuk pesta. Kami merasa terhormat mengundang Linai, koki dari restoran Gloaming, untuk hadir dan merayakannya. Aku pikir ini mencurigakan. Rapat asosiasi berlangsung bersamaan dengan ulang tahun Jiang Ziking. Jiang Ziking sedang berusaha mengukuhkan status 7 keluarga besar. Lagi pula, cucunya telah memberinya banyak masalah. Asosiasi senang melihat ini terjadi. Mereka ingin memanfaatkannya. Apakah kita akan pergi? Tentu, ayo pergi. Bukankah kita akan berusaha menjadi juara? Sejak sistem regulasi draft berlaku, restoran Rivermont terus menjadi juara sebanyak 20 kali. Artinya, lawan kita tahun depan adalah restoran Rivermont. Untuk memastikan kemenangan, kamu perlu mengenal musuhmu dengan baik. Jangan pernah melewatkan keuntungan yang mungkin. Kecuali orang bodoh. Peraturan rapat akan seperti ini. Ya. Ada masalah? Mempromosikan restoran bintang 5 baru untuk mengisi posisi yang kosong. Apakah restoran lain akan tidak puas? Status keluarga Chao, Li, dan Chai tidak berubah. Mengapa mereka harus keberatan? Sedangkan keluarga Sue, Geo, dan Sao, mereka bahkan tidak memiliki restoran di Baichuan. Jika mereka punya keberatan, abaikan saja. Tapi meski begitu, mereka telah bertahan selama 200 tahun. Gelar 7 keluarga besar yang telah bertahan selama 200 tahun. Restoran baru yang akan mengisi posisi kosong dengan 200 tahun lagi juga akan menjadi restoran dengan sejarah. Tanpa pion. Bagaimana keluarga Jiang bisa tetap menjadi pemimpin? Ja, kakek. Semakin tua, semakin licik. Jika berhasil, membuka restoran rantai akan benar-benar mustahil. Bagaimana dengan hal yang kuminta untuk kamu lakukan? Jangan khawatir, aku bisa memastikan undangan akan dikirim tepat waktu. Untuk mengalahkannya, kita perlu menambah bensin ke api. Tuan Jiang, kamu sangat tegas. Cheng. Siapa itu? Beberapa rekan kerja. Sudah selesai mengirimkan kartu undangan? Ja. Kartu siapa ini? Salah satu mitra kerjasamaku. Aku akan memberikannya padanya setelah makan siang. Baik. Cheng. Kamu tahu apa draft peraturan yang akan diajukan keluarga Jiang? Kenapa bertanya? Tidak ada. Aku ditunjuk sebagai pembawa acara besok. Aku harus mempersiapkannya lebih awal. Pembawa acara? Biarkan aku menyiapkan setelan baru untukmu. Mari kita bicara sambil berjalan. Mungkin semua orang akan minum di pesta. Sup lobak akan membantu meredakan mabuk.
ini bukan kunjungan pertamaku ke sini. Aku masih ingin mengatakan, kapitalis sialan. Untuk kalian berdua yang bukan pertama kali di sini, bisakah kalian memberitahu di mana dapurnya? Dapurnya, Maaf, semuanya. Kami kebanjiran tamu hari ini. Aku minta maaf. Mohon maaf atas kurangnya perhatian kami. Memang kurang. Kami telah menyiapkan dapur terbuka untuk pesta. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Ayo pergi. kamu lihat tadi? Kita bicarakan nanti. Kita sudah sampai. Terima kasih. Ini semua yang disediakan sesuai daftar Anda. Peralatan masak, bumbu, dan wadah. Jika butuh apapun, jangan ragu bertanya padaku. Bahkan untuk petunjuk ke kamar mandi. Jika aku tidak salah, kamu masih bisa tersesat di rumah ini di usiamu. Sementara saudaraku sudah bersembunyi di kompartemen rahasia ruang belajar kakek saat bermain petak umpet. Kekhawatiranmu tidak perlu. Memang. Jiang Jie sudah menghabiskan 8 tahun di sini, lagi pula. Itu benar. Kalau bicara lama tinggal, tidak ada yang mengalahkan Paman Fu yang merawat kebun di belakang rumah. Kalian lanjut saja. Aku duluan ya. Kamu datang tepat waktu. Kenapa Zheng Fangxing ada di pesta? Dan pakai seragam koki lagi? Nunggu kamu lengah buat ambil kesempatan. Memang begitulah asisten koki. Jiang Jie, maaf ya. Tapi aku bisa bantu kalau mau. Ngaur aja. Apa yang terjadi antara kamu dan Cao Liang? Nggak serius. Cuma iseng doang. Jiang Xiu. Sini. Aku mau kamu nemenin aku belanja. Ja, terserah kamu. Aku juga mau nonton film nanti malam. Oke, aku temenin. Aku tanya, persiapanmu sebanding nggak sama Jiang Jie? Aku cuma asisten koki. Apa hubungannya sama aku? Suyang, jangan buru-buru. Hari ini bukan soal adu masak sama Jiang Jie. Seenak apapun masakannya, nggak bakal ngaruh. Ayah. Setelah hari ini, dia bahkan nggak bakal layak dibandingin. Kita udah investasi banyak waktu, tenaga, sumber daya, dan uang buat kamu. Rencana ini harus sempurna. Jadi, Masih khawatir sama Zheng Fangxing? Aku cuma ngerasa nggak enak aja. Menurutmu, apa Jiang Su yang udah bisa meyakinkan Jiang Ziqing buat pilih model rantai? Nggak mungkin. Jiang Ziqing lebih menghargai keluarga Jiang di atas segalanya. Dalam artian, rencana model rantai bakal merusak kredibilitas 7 keluarga besar. Dan status keluarga Jiang bakal terancam. Jiang Ziqing nggak bakal ngizinin itu. Jaga sikap kalian berdua. Paman Chen, Paman Wang, lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu, silakan masuk. Tuan tua udah nunggu lama di dalam. Teman-teman media, terima kasih atas kerja kerasmu. Sudah lama kami tidak bertemu kalian berdua. Lama tidak berjumpa. Selamat. Terima kasih. Kenapa kamu bukan pembawa acara hari ini? Malah bertingkah seperti AC sentral? Aku khawatir kamu akan masuk angin. Kamu tidak mengerti. Suasana tertentu akan lebih menarik justru setelah sakit. Cao Liang, orang ini, jauh lebih menarik darimu. Xiao, Jangan terlalu akrab denganku. aku tidak pernah setuju untuk putus denganmu. Apa kamu sedang memerankan tembok hari ini? Wajahmu setebal beberapa lapis semen.
Xiao. Xiao. Aku tidak setuju untuk putus. Bahkan jika kamu ingin bermain. Teman bermainmu hanya boleh aku. Beri aku 1 malam lagi. Dan aku akan memberimu jawaban. Baudou. Jika kamu percaya padaku, seharusnya kamu memberitahuku. Maaf. Tidak nyaman menyampaikan salam untukmu. Kilian memotong ikan keluarga Shue. Dia suka menggunakan potongan kupu-kupu. Tidak hanya lebih baik mempertahankan nutrisi ikan. Tapi kamu juga bisa menikmati potongan daging ikan yang lebih besar. Kemampuan dasarmu bagus. Mentorku mengajarkanku dengan baik. Meskipun kamu dari keluarga Li, kamu mewarisi Kilian Shue Songmeng. 7 keluarga besar membutuhkan pemuda seperti kamu. Mentorku berkata, kegembiraan memasak ada dalam prosesnya, dan kegembiraan orang lain ada dalam memakannya. Tidak heran. Dia kalah dari Jiang Jie. Karena kamu sudah mengalahkan Jiang Jie. Seharusnya kamu punya sedikit ambisi. Dia yang paling tidak punya ambisi. Tuan Jiang. Jangan memaksanya. Aku khawatir dia tidak bisa memenuhi harapanmu. Dan mungkin saja menguap dari dunia ini. Kamu menyalahkan aku? Berani-beraninya aku. Tujuan utama restoran Gloaming adalah merayakan ulang tahunmu. Kami berharap kamu bahagia. Dan panjang umur. Kamu sangat berbeda dengan ayahmu. Kalian semua lanjutkan. Jangan marah. Orang terakhir yang kamu harapkan hampir berakhir di penjara. Tidak. Aku hanya tidak bisa menerima. Bahwa dia bisa menyebut ayahku dengan begitu tenang. Jangan khawatir. Dia pasti akan membayar harganya. Pasti. Punggungku sangat sakit. Sudah merasa lebih baik? Aku perlu ke kamar mandi. Aku akan ikut denganmu. Tidak perlu. Awasi hidangannya. Waspadalah pada pengacau. Hati-hati. Jangan khawatir. Silakan. Apakah dia tahu? Dia tidak tahu. Aku akan mengantarmu ruang istirahat. Ayo pergi. Koki Jong, Koki kau. Pesta akan segera dimulai. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Nona Cui bilang bahwa tuan muda sedang berlatih di ruang istirahat. Aku khawatir dia mungkin lapar. Jadi aku ingin mengundangnya untuk makan terlebih dahulu. Lihat, aku sudah bilang. Sekretaris Tuan Jiang. Sangat berbakat. Dulu mengelola restoran bintang 5. Dan sekarang dia bisa mengelola seluruh keluarga Jiang. Bukankah dia justru yang kamu cari? Memang, dia asisten yang aku inginkan. Tapi aku ragu Tuan Jiang mau melepasnya. Koki kau, kamu bercanda. Apa yang tidak bisa aku lepaskan? Kita sedang berbicara tentang sekretaris baik Tuan Jiang. Koki Chao terlalu baik. Karena Koki Chao sudah memujimu begitu. Sekretaris Ju, kenapa kamu tidak bersulang untuknya? Sebagai ucapan terima kasih. Aku akan minum dulu. Chef kau sudah minum? Kamu tidak boleh mengecewakan niat baiknya, kan? Aku sudah minum ini. Bagaimana kalau kamu cari gelas lain untuk bersulang nanti? Sekretaris Ju, sekedar menjengkelkan. Aku punya beberapa masalah dengan Cui Ken. Lebih baik kamu tidak ikut campur apakah dia sudah makan atau belum. Malam ini, kamu tetap di tempat yang seharusnya.
Jangan membuat masalah lagi untukku. Tuan Jiang, selamat, selamat. Selamat datang, selamat datang. Silakan duduk. Silakan. Silakan duduk. Lihat, Cui Ken sedang naik panggung. Selamat malam, semuanya. Aku Cui Ken, dan juga pembawa acara malam ini. Pembawa acara? Hari ini kebetulan ulang tahun Tuan Jiang. Tuan Jiang, atas nama asosiasi. Aku berharap kamu bahagia, dan panjang umur. Bagus. Aku akan minum untuk itu, kamu boleh melakukan sesukamu. Terima kasih. Para hadirin, aku penasaran apakah kalian puas dengan makan malam ini. Sangat puas. Senang mendengarnya. Aku harap kalian tidak keberatan aku menunda makan kalian. Aku hanya memenuhi permintaan. Seseorang khusus memesan 2 hidangan untuk Tuan Jiang. Dan memintaku untuk menceritakan sebuah kisah. Yan Duxian. Kakek, aku mau ke kamar kecil. Aku akan segera kembali. Ceritanya begini. Dahulu kala, ada sebuah keluarga yang terkenal karena keahlian medis mereka. Dipimpin oleh Tuan Tua Yao. Yang memiliki 2 anak kembar. Anak sulungnya penuh pertimbangan dan stabil. Tapi bakatnya biasa-biasa saja. Anak bungsunya memiliki sedikit bakat alami. Tetapi pada dasarnya suka berkelahi. Suatu hari, si bungsu menerima tantangan. Menyetujui bahwa jika dia kalah, dia akan dengan sukarela meninggalkan rumah. Haran si kalian. Paisaka kalian mana bakaselnya? Si bungsu kalah. Ya, si bungsu memang kalah. Kek, dengan semua orang menonton, tidakkah kau ingin mendengar kelanjutan ceritanya? Tapi pada akhirnya, si bungsu ingkar janji. Dia tidak bisa melepaskan status dan kekayaan keluarga. Jadi dia memohon kepada Tuan Yao Tua. Tuan Yao Tua sangat menyayangi si bungsu ini, dan meminta si sulung untuk menanggung kesalahan. Pada akhirnya, si sulung diusir dari keluarga. Kalian semua sudah mengaturnya, bukan? Maaf telah membuat kalian tidak tahu. Ayah. Apa? Apa artinya ini? Bukankah kau bilang kakekmu setuju untuk membiarkanku kembali? Mengapa aku masih harus masuk melalui pintu belakang? Di depan kakek. Aku mengatakan banyak hal baik tentangmu. Segudang hal baik. Hanya dengan berat hati dia mengizinkanmu kembali. Aku sudah memberitahumu tentang situasi sebelum datang ke sini hari ini. Bisakah kau tidak membuat masalah? Tolong, jangan membuat masalah. Aku yang membuat masalah? Kakekmu sudah pikun, dan kau juga bingung? Jiang Jie sekarang ada di rumahku. Dan jika aku tidak kembali, Jiang Xiu dan Jiang Jie hampir membuat rumah berantakan. Ayah. Apa? Kau mencoba mengendalikanku sekarang? Kakek belakangan ini tidak sehat. Dokter bilang makannya harus ringan. Dan dia tidak boleh marah. Kau akhirnya kembali. Hati-hati. Hadirin sekalian, ceritaku sudah selesai. Dan orang yang datang untuk merayakan ulang tahun seharusnya sudah sampai sekarang. Para hadirin, maaf, aku terlambat. Ayah, semoga ayah bahagia dan panjang umur. Jiang Yuanfeng. Kami mengatur kedatangan Tuan Ge. Mentorku sudah datang? Di mana dia? Dia ada di ruang belakang. Para hadirin, semoga kalian menikmati hidangannya. Pasti ulah Jiang Suyang. Bagaimana kalau begini? Kamu periksa apa yang sedang dilakukan Zheng Fangxing sekarang. Dan aku akan mencari mentorku. Oke, Li Nai, terima kasih. Aku sangat bahagia. Mentor,
Perjalananmu melelahkan. Tidak apa-apa. Koki Jiang, apakah Jiang Yuanfeng diundang olehmu? Pasti diatur oleh Jiang Suyang. Meski tak terduga, kedatangan Jiang Yuanfeng seperti keajaiban. Bukankah dia membantu kita? Pasti sengaja. Hambatan terbesarnya untuk rencana rantai adalah Jiang Ziqing. Dia pasti ingin menggunakan kekuatan kita untuk menjatuhkannya. Mentor, maka kami akan bergantung padamu. Yan Duxian. Musim ini adalah waktu yang tepat untuk menikmatinya. Ini. Ayah Kobala. Ayah. Ayah. Setelah sekian lama, pasti sudah dingin sekarang kan? Tuan Zhang, apakah kau tidak puas dengan hidang gangku? Semuanya lama tidak bertemu. Ye Kun Han, bukankah kau sudah pensiun? Masih bertahan? Titik dari 7 keluarga besar? Kamu salah paham. Alasan utama saya dalam hal ini adalah untuk mendukung murid saya. Dan, sekalian, menceritakan sebuah kisah. Jiang Jie adalah muridmu? Tidak bisakah kamu melihat dari tanda tangan Yan Duxian dari Gemen? Aku akan menghancurkannya. Bahkan jika kamu menghancurkan semua meja, itu tidak akan mengubah keberadaan hidangan ini. Juga tidak akan mengubah fakta bahwa kamu pernah kalah dariku karena hidangan ini. Orang yang bertanding dengan Tuan Ge saat itu adalah putra sulung Tuan Jiang, Jiang Yuanshan, bukan? Dulu aku berpikir begitu. Jadi, seorang koki tak bersalah yang mencintai memasak difitnah. Sekarang aku ingat. Tidak heran cerita tentang keluarga medis terdengar sangat familiar. Keluarga medis dalam cerita sebenarnya adalah keluarga kuliner. Dan keluarga medis itu tidak lain adalah keluarga Jiang. Tuan tua Jiang ini, dia melindungi putra bungsunya dengan mengorbankan putra sulungnya. Tapi bukankah mereka berdua adalah anaknya? Tepat sekali. Apa yang kamu omongkan di sini? Apakah aku sudah mengoceh? Mengapa tidak membiarkan semua orang menilai hidangan terakhir ini sendiri? Restoran Gloaming telah berusaha keras untuk 2 hidangan hari ini. Hidangan ini, Hammond. kamu seharusnya familiar dengan ini, bukan? Keputusan untuk tidak pernah membuat Ginger lagi. Apakah karena kamu kalah dari mentorku karena hidangan ini? Atau karena sedikit rasa bersalah? Adikmu yang menanggung kesalahan untukmu? Apakah Jiang Suyang berencana mewujudkan mimpinya tentang rantai? Dengan hidangan prapersiapan ini? Apakah itu bisa tercapai? Kamu akan segera mengetahuinya. Apa yang kamu lihat? Teruskan gerakan tanganmu. Fang Xing. Bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Apakah kamu menyadari apa arti hidangan prapersiapan? Setiap koki akan digantikan. Pelanggan hanya bisa makan hidangan yang terlihat mewah, tapi tanpa jiwa dan terasa mekanis. Koki di Baichuan tidak pernah benar-benar dihormati. Bukankah kamu yang paling tahu soal itu? Berkeliaran seperti anjing, dikejar-kejar oleh asosiasi. Dan terus-menerus khawatir akan risiko diperiksa. Jadi, yang harus kita ubah adalah asosiasi. Agar setiap koki bisa bebas membuka restoran dan memasak. Bukan untuk mendongkrak kesombongan pengusaha seperti Jiang Suyang. Mengubah koki menjadi sekadar komoditas. Asosiasi ini sudah berdiri selama 200 tahun. Dan kamu bilang mau mengubahnya begitu saja? Setidaknya lebih baik daripada membantunya. Ayah, tolong bantu aku. Kamu bejengken. Kamu dan kakakmu sudah menipuku bersama. Bagaimana kamu membuat kakakmu menanggung dosamu? Dan mengapa dia maju sendiri? Mengaku kalah dalam kompetisi? Katakan. Maafkan aku. Permisi, semuanya.
Ini salahku, Jiang Ziqing, karena gagal mendidik anak-anakku. Tapi aku benar-benar tidak tahu soal ini. Yuan Shan, Yuan Feng, kembar sejak lahir. Yuan Shan selalu memanjakan adiknya. Aku tidak pernah menyangka mereka akan melakukan hal seperti ini. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan. Yuan Shan meninggalkan kita terlalu cepat. Atau aku akan membersihkan namanya. Bagus, bagus. Tidak terlambat bagimu untuk kembali dan mendukungnya sekarang. Ya, aku harus memberitahu asosiasi untuk mencatat kejadian ini. Tuan Jiang, aku tidak sedang membicarakan hal ini. Lalu, apa? Apa yang kamu inginkan? Ketika kamu menyakiti kakakmu tahun itu, merusak tangannya, apakah kamu sempat memikirkan kasih sayang saudara? Yang Gia. Apa yang kamu katakan itu benar. Tangan ayah terluka oleh dirinya sendiri, kan? Ya, dia melukai tangannya sendiri. Oleh dirinya sendiri. 18 tahun yang lalu. Pada tanggal 13 Januari. Apakah orang yang kulihat bersembunyi di lemari itu hantu? Yuan Shan, jangan salahkan aku karena kejam. Semua ini karena kau suka pamer. Yang membuat ayah kita memikirkan untuk membawamu pulang. Pejinggen. Jadi, aku tidak tahu tentang ini. Bejingen. Aku tidak tahu. Lepaskan. Yuan Feng. Apakah semua yang dikatakan Jiang Ji benar? Ayah, jangan panggil aku ayah. Katakan padaku kemana kau benar-benar pergi malam itu. Apakah kau benar-benar memotong tangan Yuan Shan? Ayah. Dia munafik, selalu menentangku. Dia bilang tidak akan bersaing denganku untuk posisi kepala koki. Tapi dia telah pergi dan membuka restorannya sendiri. Dan itu sukses besar. Dia adalah saudaramu sendiri. Bagaimana bisa kau? Ayah. Bukankah ini semua diajarkan olehmu? Karena kau memilihku. Seharusnya kau tidak memperhatikan saudaraku saat dia membuka tokonya. Kau bahkan bilang menyesal dengan keputusanmu. Kau. Pejinggen. Ya, aku menyesal. Seharusnya aku tidak memenjadikanmu. Kekak. Tuan Jiang, Tuan Jiang. Kekak, kekak. Kau baik saja kakek? Panggil ambulans. Aku tidak melakukan ini. Panggil ambulans, cepat. Mereka benar-benar tidak menyerah pada ide rantai itu. Heng Fangxing sedang mengerjakan makanan pramasak. Tapi aku tidak tahu persis apa yang dia lakukan. Kita sepertinya telah digunakan sebagai pion. Apa? Jiang Suyang sudah tahu dari awal bahwa Cui Ken adalah mata-mata. Dia sengaja menggunakan kita untuk menyingkirkan Jiang Ziqing. Lalu memanfaatkan status Rivermont Restaurant untuk mengusulkan rencana rantai. Setelah mendapatkan gelar terbaik tahun ini. Ini salahku karena tidak cukup hati-hati. Dan aku tidak bisa sepenuhnya membersihkan nama ayahmu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Jiang Suyang. Pasti sudah siap. Pada saat Jiang Ziqing membuat keputusan seperti itu. Apa yang kita lakukan sekarang? Ayo, mentor. Kita pulang dulu. Oh. Xiao. Mingger. Aku tidak ingin berpisah darimu. Tidak ingin berpisah? Atas dasar apa? Cui Ken, kamu pikir kamu hebat dan bangga? Berpura-pura putus denganku. Bermain sebagai mata-mata. Bahkan mencoba membersihkan nama ayahku. Haruskah aku meluap dengan rasa terima kasih padamu sekarang? Aku tidak. Kamu yang melakukannya. Aku paling benci ketika orang lain dengan gegabah mencoba berbuat baik padaku. Xiao. Cui Ken, kita benar-benar selesai. Rivermoon Restaurant Mengkeselkan. Untuk memulai operasi percobaan. Toko rantai di seluruh negeri. Dengan restoran bintang 3. Menggunakan hidangan siap saji. Untuk meningkatkan efisiensi layanan. Hidangan khas dari 7 keluarga besar diubah menjadi hidangan siap saji. Betapa cerdiknya mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Asosiasi tidak bisa memveto usulan yang dibuat oleh juara tahun ini.
Selain itu, sebagian besar anggota asosiasi setuju dengan rencana ini. Karena bentuk toko rantai hidangan siap saji menghemat biaya. Itu bisa menghasilkan lebih banyak keuntungan. Ini menghemat biaya. Ini juga menghemat kebutuhan untuk koki. Mereka hanya memikirkan keuntungan. Ada cara untuk menghentikannya. Apa? Restoran Gloaming mendapatkan gelar nomor 1 tahunan tahun depan. Dan mengusulkan rencana baru. Jangan khawatir. Mari bekerja sama. Itu saja yang bisa kita lakukan. Tapi aku masih tidak puas. Tidak puas? Kalau begitu kita hanya bisa berkencan. Tidak bisakah kamu memberi pacarmu kesempatan untuk membuatmu melupakan ketidakpuasanmu? Kamu sangat baik padaku. Kamu sangat baik padaku. Tapi pertama, aku perlu pulang dan ganti baju. Oke, aku akan menjemputmu nanti. Xiao, kamu tidur nyenyak tadi malam? Xiao, lihat ini. Apakah ini terlihat seperti aku? Sekarang terlihat. Jangan datang mencariku lagi. Xiao, Cui Can. Kamu tidak berencana pulang, kan? Bermain mata-mata untuk seorang wanita. Dan setelah gagal, kamu marah-marah padaku. aku melindungi orang yang aku pedulikan. Bukankah aku melindungimu? Melindungi keluarga kui. Apakah perlindunganmu hanya tentang penipuan, kecurangan, dan konspirasi? Kamu. Apakah kamu pikir keadilanmu yang disebut-sebut akan memberimu kemenangan? Semua yang kamu lakukan hanya lelucon. Jadi apa? Bahkan jika aku gagal 100 kali, aku tidak menyesal. Karena keadilan, di mataku, tidak lucu. Apakah kamu ada waktu sekarang, Chef Lee? Aku ingin berbicara denganmu. Maaf, aku ada urusan lain. Ini tentang kompetisi masakmu dengan Jiang Jie. Halo, Linai. Halo, Jiang Jie. Kamu di mana? Ada sesuatu yang tiba-tiba datang. Acaranya mungkin harus ditunda. Apa yang terjadi? Tidak ada. Hanya saja. Li Jidong tiba-tiba ada masalah. Ini bukan masalah besar. Oke. Hubungi saya kapan saja jika ada sesuatu. Oke. Aku belum sempat mengucapkan selamat, Chef Lee, atas lulus inspeksi bintang 5 asosiasi. Tuan Jiang, jangan berbelit-belit. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Kalau begitu aku akan berbicara terus terang. Selama kompetisi Anda dengan Jiang Jie, benar-benar ada kecurangan suara. Kenapa kamu memberitahuku ini? Bukankah kamu dan Cui Jing sekutu? Aku hanya berpikir kamu tidak boleh dibiarkan dalam kegelapan. Kamu seharusnya paling tahu. Betapa telitnya Yang Jie. Kamu tidak berpikir dia tidak tahu apa-apa kan? Jadi, mengetahui semua itu, mengapa dia masih bergabung dengan restoran Gloaming? Apakah kamu menyarankan bahwa Jiang Jie punya niat tersembunyi? Dia sekarang adalah murid Ge Kunshan. Dan dia bisa menantangmu kapan saja. Justru kamu yang punya niat tersembunyi. Apakah kamu pikir setelah pesta, kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Secara logika, keberadaan Jiang Jie dan aku tidak lagi menjadi ancaman bagimu. Setidaknya tidak dalam setahun.
Itu fakta. Tidak. Bukan tanpa ancaman. Aku hampir tertipu oleh Jiang Jie. Selain menunggu setahun, aku punya cara lain untuk menghentikanmu. Mengambil pisau keluarga Jiang. Tanpa posisi asosiasi 7 keluarga besar. Proposal sebelumnya secara alami tidak berlaku lagi. Terima kasih sudah datang untuk menyarankan. Li, Chef Li. Li Nai. Berbalik, angkat kepala. Aku marah, dia bahkan berpikir untuk menabur perpecahan. Terima kasih. Aku memutuskan untuk mengikuti kompetisi memasak. Oke. Kamu tidak menghentikanku? Selama kamu ingin melakukannya, kita akan melakukannya bersama. Oke. Maka kita akan ikut kompetisi memasak. Tapi bagaimana dengan Jiang Xiu? Sejak bentuk 7 keluarga besar, mereka hanya memiliki 5 kompetisi memasak yang menantang. Dan dalam 5 kompetisi itu, mereka gagal semua. Kompetisi memasak yang menantang berbeda dengan yang tradisional. Fokus dari kompetisi memasak adalah hidangan andalan koki. Tapi kompetisi memasak yang menantang lebih fleksibel. Peserta akan memilih bahan dari perpustakaan bahan yang disiapkan oleh asosiasi untuk menyelesaikan hidangan. Jadi hasilnya sepenuhnya tergantung pada keterampilan pribadi koki. Inti dari kompetisi memasak yang menantang adalah menguji yang terbaik yang bisa dilakukan koki. Sepertinya semua orang di keluarga Jiangmu adalah jenius. Genemu sangat bagus. Bisa menjadi koki. Ya. Ya, mereka memang begitu. Tingkat keterampilan memasakmu saat ini masih sedikit lebih rendah dari Jiang Xiu. Tapi aku akan melatihmu dengan cara yang paling ketat. Ayo, mari kita kenali kompetisi sebelumnya. Lihat yang ini. Pada tahun 1900. Apa? Kamu lupa sesuatu? Sebelum kompetisi dengan restoran Rivermont, masih ada kompetisi antara kita. Aku. Hasil dari kompetisi memasak sebelumnya tidak dihitung, kan? Li Nai. Tentang kompetisi sebelumnya itu. Oke. Mari kita adakan kompetisi lagi. Go-kart. Ini benar-benar gayamu. Jangan anggap remeh permainan ini. Keterampilan memasakku tidak bisa menyanyimu. Tapi ini sulit untuk dikatakan. Jangan khawatir. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Bagus. Li Nai. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Ini kompetisi. Kembalilah. Kalau kamu sengaja kalah padaku,
aku akan marah. Aku akan bantu kamu mengembalikan kartmu. Yang dia menang. Wakil Kepala Koki. Beberapa orang di internet bilang Koki Jiang akan membiarkan restoran Gloaming menang. Lagi pula, Jiang Jie adalah adik Koki Jiang. Wakil Kepala Koki. Apakah restoran kita akan dipaksa tutup? Ya. Jangan ngawur. Jangan bicara berdasarkan kabar burung. Tidak ada yang bilang kita tidak buka hari ini. Kita buka hari ini. Buka. Lalu kenapa semua orang diam saja? Seperti mesin rusak? Eo. Kembali bekerja. Koki. Tentang kompetisi memasak. Mulai hari ini, aku akan mempersiapkan kompetisi memasak dengan restoran Gloaming. Lawan tangguh. Jadi, aku harus berusaha maksimal. Kamu paham? Ya. Lalu, apakah kamu butuh asisten? Kamu tahu orang-orang memanggilku apa? Gadis genius. Apa kamu berencana mencari orang yang jadi beban buatku? Lanjutkan pekerjaanmu. Ja, Koki. Apa kita baru saja makan? Nai, aku lapar. Nanti aku buatkan makanan untukmu. Linai, kembali tidur. Tidur. Jangan sampai kedinginan. Berhenti. Sakit. X, Xiao? Kamu pikir kamu siapa? Kamu seharusnya urusi urusanmu sendiri. Maafkan aku. Jangan minta maaf. Cui Can. Kamu tidak perlu minta maaf pada siapapun. Aku membuatmu tidak senang. Jadi aku yang harus disalahkan. Cui Can. Sebenarnya, aku bisa merasakan ketika orang lain bersikap baik padaku. Aku juga tahu kamu sudah melakukan banyak hal untukku. Tapi, kita benar-benar tidak bisa bersama. Kenapa? Karena aku tidak bisa menerima
Orang yang tiba-tiba menghilang dari hidupku. Aku juga tidak bisa selalu menebak apa yang dipikirkan orang lain. Aku tidak mau dibohongi. Title lag. Atau dijauhkan dari segalanya. Aku tidak mau orang lain bilang. Mereka melakukan semuanya untuk kebaikanku. Lalu, meninggalkanku sendirian. Jadi kita bukan jodoh. Cui Can. Kita sebaiknya tidak bertemu lagi di masa depan. Xiang Xiao. Ayo kita menikah. Xiao. Ayo kita urus surat nikahnya, begitu balai kota buka. Maafkan aku, karena membuatmu terluka selama ini. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu sendirian lagi. Aku tidak akan membohongimu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku ingin membangun keluarga baru bersamamu. Mau ke kamu? Siapa yang menyimpan buku kakaknya di kantor? Berencana menikahi kantor? Jing. Tangkap Ji. Hari ini adalah hari yang baik. Ini juga hari keberuntungan. Ibuku sudah menyiapkan pesta pernikahan. Aku mengundang banyak orang untuk menghadiri pernikahan kita. Mereka akan mendoakan kita. Jing, lepaskan aku. Jing. Kui Jing. Kamu melanggar kebebasan pribadiku. Kamu melakukan kejahatan, Kui Jing. Jing. Jing, kamu tidak bisa menikahi Jiang Suyang.
Bagaimana? Tidak. Benar-benar tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan yang baru. Aku sudah mencoba berkali-kali. Tidak apa-apa. Aku akan menemanimu. Jika terus begini, aku bisa bangkrut. Sebelum kompetisi dimulai. Nai, makan daging biar cepat tinggi. Aduh, cepat tinggi. Li Jidong. Li Jidong, ini bukan mainan. Harganya mahal. Nai, makan daging biar cepat tinggi. Nai sudah cukup tinggi. Pergi. Jangan ganggu aku. Aku biarkan kamu sendiri. Li Nai. Tuan Li, ayo. Kemari. Li Nai baru saja makan di sekolah. Kamu lupa? Dia sudah? Ya. Bukankah dia baru saja memberitahumu saat pulang sekolah? Tolong, kamu sebaiknya pergi dulu. Aku akan membereskan kawan ini. Pergi. 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 Chang Xia. Baik, aku akan tunjukkan harta karunku. Harta karunmu? Ayo, pergi. Pergi. Baik. Aku menyembunyikan semua barang berharga di sini. Lihat. Ini dia. Aku beritahu kamu. Ini adalah cermin ajaib. Lihat, cermin ini bisa menunjukkan bagaimana Nai saat dewasa. Lihat, lihat. Lihat. Nai, ada apa denganmu hari ini? Tidak senang? Nai, lihat. Bagaimana kalau aku belikan kamu tusukkan kue? Aku tidak mau. Baiklah. Makan marshmallow saja. Li Jidong, kapan menurutmu aku bisa dewasa? Kenapa buru-buru ingin dewasa? Karena ada yang bilang aku tidak punya ibu. Aku sangat marah. Tapi aku tidak bisa memukuli mereka. Nai, malam ini aku akan masak babi kecap untukmu. Makan daging, nanti kamu jadi lebih tinggi. Lalu, kamu bisa mengalahkan mereka dengan 1 pukulan. Kalau begitu aku akan makan lebih banyak. Aku akan mengalahkan 3 orang dengan 1 pukulan. Oak, kalahkan 3 orang dengan 1 pukulan. Biar aku menangkap ikan dulu. Ada ikan di sana? Li Jidong. Nai bilang dia ingin cepat besar. Sudah kubilang. Nai ingin makan daging dan jadi lebih tinggi. Jadi lebih tinggi. Biar aku bantu kamu. Aku juga akan membantumu. Jangan khawatir. Aku sudah ambil ponselnya sejak awal. Aku sudah cek riwayat chatnya. Dia belum mengirimkannya ke siapapun. Nona Kui. Aku selalu memiliki sikap yang sangat percaya terhadap kerja sama kita. Tapi rencana kita membuka restoran berantai bocor oleh adikmu waktu itu. Akibatnya, Li Nai minta tolong ke kakekku dan lulus inspeksi bintang 5. Maaf, aku tidak bekerja dengan ketat. Tidak ada masalah dengan cara kamu bekerja atau sikapmu. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa mengelola grup sebesar ini. Tapi menurutku, terkadang kamu terlalu emosional. Cui Ken adalah satu-satunya adikku. Aku tidak memintamu untuk menyakiti adikmu.
Aku hanya berpikir bahwa ini bukan pertama kalinya dia melakukan itu, dan bukan yang terakhir. Aku tidak ingin bisnis kita hancur oleh yang kamu sebut keluarga. Sebelum kompetisi masak berakhir. Jangan khawatir. Aku akan mengawasinya. Aku tidak akan membiarkannya keluar sebelum kompetisi masak berakhir. Bagus. Asalkan tidak ada kecelakaan. Dengan kerja sama kita, restoran Rivermont akan menang. Dan bisnis restoran berantai kita di Baichuan akan semakin berkembang. Kamu menambahkan beberapa rebung kering. Aku rasa ini bukan ide yang bagus. Kenapa? Jika sekarang aku berpikir kita pasti akan menang kali ini. Bukankah aku akan terlalu percaya diri? Jingjing, kamu membuatku takut. Linai, sejak kamu membuat sup daging lobak waktu itu, rasanya kamu tiba-tiba menjadi jenius. Mentorku bilang aku harus memasak dengan hati. Kita masih punya waktu. Dan kita juga masih bisa meningkatkan diri. Lagi pula, lawan kita sangat kuat. Kamu akan berlatih di restoran atau di rumah hari ini? Aku akan tetap di sini bersamamu. Ayo pergi. Itu mentorku. Pak G. Kenapa di sini? Ada sesuatu yang buruk terjadi. Apa yang terjadi, Pak Ge? Bagus, kalian semua ada di sini. Ini. Lihat ini. Pak G. Kenapa Cuiken mengirim dokumen ini kepadamu? Aku tidak tahu. Aku sedang membantu Li memindahkan bunga. Dan tiba-tiba dia mengirimku foto dokumen ini. Lalu, aku kehilangan kontak dengannya. Aku bahkan meneleponnya, tapi dia tidak menjawab. Aku mungkin ada sesuatu yang terjadi. Jadi aku segera datang kepadamu. Hanya Cui Jing dan Jiang Suyang yang bisa memiliki dokumen ini. Cui Ken pasti sudah ketahuan. Jadi dia hanya bisa mengirimnya satu orang dalam daftarnya. Cuijing adalah saudara perempuan Cuiken. Aku pikir dia tidak menyakitinya. Tapi dokumen ini melibatkan orang lain. Jiang Suyang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia pergi mencuri buku registrasi rumah tangga. Mencuri buku registrasi rumah tangga? Dia pasti dikunci di rumah oleh kakaknya. Kita tidak punya waktu. Ayo kita selamatkan dia dulu. Aku akan pergi bersamamu. Pak Ge, ini rumit. Jangan terlibat. Aipsilono masuk, Pak Ge. Ada yang bisa membantuku? Ada yang bisa membantuku? Jing, buka pintu. Jing, buka pintunya. Cui Ken, Xiao. minggir dari pintu. Apa? Minggir dari pintu. Sayang, ayo kita urus surat nikah sekarang. Ayo pergi. Ada orang di sini. Ayo. Aku tidak menyangka mereka akan urus surat nikah secepat ini. Jangan iri. Aku lebih suka melamar dulu. Di sana.
7 keluarga besar telah berdiri selama 200 tahun. Kompetisi memasang tantangan ke-6 akan diadakan di lantai atas gedung asosiasi di belakangku. Para kontestannya adalah Juara bertahan, Koki River Moon Restaurant, Jiang Xiao, dan penantang, Koki Glowing Restaurant, Linai. Saat ini, kedua belah pihak belum tiba di lokasi. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Kau membohongi Tuan Li? Apa maksudku membohonginya? Kami mencapai kesepakatan. Kesepakatan. Oke, kita harus cepat menyelesaikannya. Kalahkan dia, meskipun dia saudarimu. Ayo. Linai. 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 Jiang Jie, Kamu kekurangan oksigen? Kamu baik-baik saja? aku baik-baik saja. Aku akan minta bantuan mekanik. Cepat. Linai, jangan takut. Aku di sini bersamamu. Aku baik-baik saja, Jiang Jie. Berapa lama lagi kompetisi dimulai? Lupakan kompetisinya. Ini kompetisi penting dan sangat berarti bagiku. Sekitar 5 menit. 5 menit? Aku tidak bisa keluar dari sini dalam 5 menit. Linai. Linai. Ya, Jiang Jie. Sekarang, dengarkan aku baik-baik. Simpan kata-katamu. Aku tidak akan pergi. Jika kita kalah dalam kompetisi ini, kita akan kehilangan segalanya. Dan usaha yang kau dan Jiang Xiu lakukan selama 18 tahun terakhir. Dan usaha Tuan Ge selama 20 tahun terakhir. Serta usaha Jingjing dan aku, meski sedikit tapi penuh perjuangan, semua akan sia-sia. Jadi, lakukan seperti yang kukatakan. Tiga menit lagi. Tinggal 3 menit lagi sebelum kompetisi dimulai. Tapi koki dari restoran Gloaming belum datang. Kenapa dia belum datang? Hadirin sekalian, tinggal 1 menit lagi. Tapi koki restoran Gloaming masih belum datang. Saya ingin mengingatkan bahwa jika peserta tidak hadir dalam kompetisi, dia akan kalah. Mari beri koki restoran Gloaming 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Restoran Gloaming. Tunggu. Jiang Jie dari restoran Gloaming. Siap. Karena peserta dari restoran Gloaming sudah siap, kompetisi sekarang dimulai. Tunggu. Hanya koki restoran yang berhak berpartisipasi dalam kompetisi ini. Jika ingatanku tidak salah, Jiang Jie, kuanya sous-chef bukan? Asosiasi tidak pernah membuat aturan yang melarang. Sous chef mewakili koki dalam kompetisi ini. Zhang Ji. Ini kompetisi, bukan permainan. Kau mencoba trik permainan kata lagi? Bagaimana jika para juri memutuskan apakah sous-chef bisa mewakili koki dalam kompetisi ini? Baik. Aku tidak masalah. Oh, sekarang, saatnya para juri memberikan suara. Brengsek. Nai, ini berbahaya, Tuan Li. Ini berbahaya. Li Jidong, dengarkan aku. Nai sedang menjalankan misinya. Tolong tunggu sebentar lagi. Dia baik-baik saja, Tuan Li. Oak. Aku ingin bermain game dengan Nai. Aku tidak akan mengganggunya. Nai, maafkan aku. Ini semua salahku. Tidak apa-apa, Nyonya Wang. Cui Ken.
Apakah kompetisi sudah dimulai? Apa yang terjadi? Jiang Suyang berargumen bahwa Jiang Ji tidak bisa berpartisipasi dalam kompetisi sebagai sous chef dan meminta para juri untuk memilih. Selain saudaramu, apakah ada juri lain yang disuap oleh Jiang Suyang? Tidak tahu. Ya. Tidak. Aku menuntut pemungutan suara ditunda. Di mana dia? Kenapa kamu di sini? Apa kamu dengannya sebelum saya? Jangan khawatir. Tim penyelamat sudah tiba. Tidak ada gunanya mengulur waktu. Li Nai telah kehilangan kesempatannya. Bahkan jika dia sampai di sini sekarang, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Teman-teman, saya menyarankan pemungutan suara ditunda karena tidak perlu. Jiang Jie datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Bukan sebagai sous chef, melainkan sebagai koki. Restaurant Gloming. Kamu pikir kami bodoh? Kita semua tahu bahwa koki restoran Gloming adalah Li Nai. Ya, itu benar. Sampai pukul 1.20 siang, 14 April. Tapi setelah itu, Li Nai kalah dari Jiang Jie, penerus keluarga Ge, dalam kompetisi memasak. Jadi Jiang Jie memiliki pisau bintang 5 yang pernah dimiliki keluarga Li. Ini adalah perjanjian yang ditandatangani. Tunggu, kamu bercanda? Asosiasi menetapkan aturan bahwa di lokasi kompetisi, hanya dengan kehadiran staf yang terdaftar. Saya berasumsi kalian semua tahu. Saya adalah inspektur terdaftar asosiasi. Jadi saya bisa membuktikan bahwa Jiang Jie adalah koki dari restoran Gloaming. Zhang Qi, semoga beruntung. Bro, kamu sangat pintar. Sayang, aku selalu mendukungmu. Turun dan tonton. Semoga beruntung. Jangan ganggu kami dalam kompetisi seperti yang dilakukan seseorang. Jangan kalah, Koki Jiang. Bodoh. Jiang Jie dari restoran Gloaming. Siap. Jiang Xiu dari restoran Rivermont. Siap. Menurut aturan kompetisi, kalian bisa memilih bahan yang dibutuhkan dari daftar, termasuk tetapi tidak terbatas pada bahan makanan. Secila mengambil sesuatu, kayak bowl ada perubahan. Kalian punya 3 menit. Aturan ini menempatkan Jiang Jie dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kalian berdua punya 2 jam untuk membuat satu hidangan untuk kompetisi. Sekarang, kompetisi dimulai. Hadirin sekalian, Jiang Xiu memilih daging sapi. Seperti yang kalian tahu, di antara semua koki bintang 5, hanya hidangan khas Jiang Jie yang menggunakan daging sapi. Peserta dari restoran Rivermont mengambil semua minyak goreng. Bagaimana bisa dia melakukan itu? Apa yang kamu lakukan? Peserta dari restoran Rivermont mengambil semua garam. Ya, Tidak apa. Ini kompetisi. ini sama sekali tidak adil.
Dia sudah keterlaluan. Bagaimana Jiang Jie bisa memasak tanpa minyak dan garam? Li Nai seharusnya menjadi koki restoran Gloaming. Jelas, Jiang Jie tidak menyangka situasi ini. Makanya dia tidak menyiapkan bahan-bahan sebelumnya. Sayang, kamu ingin ibu jadi orang baik juga? Pergi, Koki, pergi sana, tikus hina. menurutmu Jiang Jie orang baik? Dia akan mengambil segalanya darimu cepat atau lambat. Dia orang egois yang penuh dengan dirinya sendiri. Terrace? Ini kompetisi antara aku dan dia, bukan urusanmu. Sepertinya Koki dan asisten Koki Rivermont sedang berdebat. Untuk usaha yang kami lakukan, Nona, di mana surga? Ayahku bilang ibuku ada di surga. Dan itu tempat untuk orang yang paling cantik dan baik. surga adalah tempat paling indah di dunia. Semuanya di sana berwarna putih, bersih dan murni. Benarkah? Jah, Show. Yang Gia. Show. Presiden bilang surga adalah tempat yang serba putih. Dan salju juga putih. Mari kita kubur gambar ini di salju, agar ayah dan ibu bisa melihat kita. Aku sangat merindukan ayah dan ibu. Aku ingin tinggal bersamamu. Aku tidak bisa membawamu dan pergi dari sini sekarang. Aku sudah memutuskan untuk belajar jadi koki. Ketika aku sudah cukup kuat, aku akan datang untuk membawamu bersamaku. Maukah kamu memasak untukku? Kotak makan anak-anak lain penuh dengan makanan enak. Tentu saja, aku akan memasak untukmu. Nikmatilah menjadi koki, dan buat setiap hidangan dengan cinta yang tulus. See you. Aku berhutang makan padamu.
Kompetisi sudah selesai. Silakan kembali ke tengah panggung, para peserta. Terima kasih. Tidak apa-apa. Sekarang para juri, silakan mencicipi hidangan mereka. Hidangan pertama adalah daging sapi goreng dari Rivermont. Hidangan kedua adalah bekal makan siang untuk anak-anak dari Gloaming. Sekarang, para juri telah selesai mencicipi makanan. Sekarang, hadirin sekalian, mari kita lihat hidangan mana yang akan dipilih oleh para juri. Hidangan mana yang akan dipilih oleh juri terakhir? Tunggu. Nona Kui. Bolehkah saya bertanya? Sebelum pemungutan suara selesai, tidak ada yang boleh mencoba memengaruhi juri. Nona Cui, sebagai salah satu juri kompetisi ini, apakah Anda akan memberikan suara yang adil? Dengan hati nurani yang bersih? Sebelum pemungutan suara selesai, tidak ada yang boleh mencoba memengaruhi juri. Jadi, saya menolak untuk menjawab pertanyaan Anda. Sekarang, silakan berikan suara Anda, Nona Cui. Zhang Shuyang, saya akan memilih Linai seperti yang kita sepakati. Jiang Suyang, saya akan memilih Linai seperti yang kita sepakati. Jiang Suyang, saya akan memilih Linai seperti yang kita sepakati. Ini adalah fitnah. Ini adalah fitnah. Ini tidak benar. Berhenti syuting. Simpan kamera Anda. Berhenti syuting. Jika Anda menyebarkan rumor yang tidak berdasar, keluarga saya akan berhak menempuh jalur hukum. Anda ingin melihat bukti, Tuan Jiang? Saya punya bukti. Kokili. Linai, Anda baik-baik saja? Xu Hao. Saya tidak akan membiarkan anak saya menderita karena kesalahan yang Anda buat. Saya Zhu Hao. Sekarang, saya ingin melaporkan bahwa Jiang Suyang dan Cui Jing curang dalam kompetisi antara Gloaming dan Springfall. Mengandalkan pengaruh keluarganya di asosiasi, Jiang Suyang memaksa banyak restoran kecil untuk menyerahkan bisnis mereka. Dia menyalahgunakan kekuasaannya untuk membuka restoran rantai. Omong kosong. Hadirin sekalian. Hadirin sekalian. Wanita ini pernah menjabat sebagai manajer Springfall. Mungkin dia disewa oleh Jiang Jie untuk memberikan bukti palsu. Hal paling menjijikkan yang dia lakukan adalah dia mencoba mengancamku dengan kehamilannya. Kamu tidak bisa mempercayai seorang yang egois, pengkar harta, seperti dia. Para profesional akan tahu apakah buktinya asli atau tidak. Tapi bisakah kita mempercayai suara yang dibuat oleh seorang juri yang pernah curang dalam pemungutan suara sebelumnya? Benar sekali. Katakan pada semua orang bahwa kamu tidak pernah curang dalam pemungutan suara. Katakan pada mereka kamu tidak pernah melakukannya. Katakan pada mereka. Katakan sesuatu. Selama kompetisi antara Gloaming dan Springfall, hidangan yang dibuat oleh Linai dan Jiang Jie sama-sama bagus. Tapi karena perjanjian, aku memilih Linai. Benar aku curang. Cui Jing. Tapi kali ini, aku akan jujur dalam pemungutan suara.
Dan aku akan bertanggung jawab secara hukum atas apa yang kulakukan. Kamu gila? Apa kamu bahkan tahu apa yang kamu katakan? Kamu gila? Jangan sentuh adikku, Jiang Suyang. Cepat ambil gambar. Pikoken, kamu menyewa seseorang untuk sengaja merusak lift dan mengancam keamanan publik. Kami sudah menghubungi polisi. Ya, dia harus bertanggung jawab. Tidak berbakat bukan berarti biasa-biasa saja. Setiap orang bisa sukses asalkan dia bekerja cukup keras. Bekerja keras tidak menjamin kesuksesan. Tapi, asalkan aku memiliki dukunganmu, aku akan sukses. Terima kasih. Bayinya sangat sehat sekarang. Jangan khawatir. Tetap pertahankan pola makan normal setelah kamu pulang. Tapi hindari makanan yang terlalu berminyak atau asin. Bukankah kamu berjanji kita tidak akan bertemu teman? Jangan marah, Siu. Tidak baik untuk bayi kita. Sayang, tunggu sebentar. Sayang, maafkan aku. Kamu mau makan apa? Tolong jawab. Bukankah kamu jago masak yang buruk? Maafkan aku. Aku sudah belajar beberapa keterampilan memasak dari Jiang Jia. Jadi tolong percayalah padaku. Sekarang, angkat tanganmu jika kamu setuju untuk membubarkan asosiasi memasak Baichuan. Bagus. Akhirnya asosiasi itu dibubarkan setelah bertahun-tahun. Jah. Tapi ada satu hal lagi yang menggangguku belakangan ini. Bukankah kamu senang membuka restoran baru? Meskipun tanpa batasan dari asosiasi, ternyata lebih sulit dari yang kukira. Untuk membuka restoran baru. Kamu sangat mengesankan. Bisa membuka restoran di bawah hidung Jiang Jia. Tolong beritahu aku jika kamu butuh bantuan. Terima kasih, aku akan melakukannya. Kalau begitu aku akan menyimpannya dengan baik. Oke. Bagus. Semua orang memulai hidup baru. Apa yang kamu lihat tadi? Surat tantangan. Surat tantangan? Ini ditulis dalam bahasa Prancis. Sebuah restoran Prancis ingin menantang kami setelah mengetahui Baichuan adalah kota yang penuh dengan makanan lezat. Apakah kamu ingin menerima tantangan itu? Tentu saja aku mau. Kenapa tidak? Aku tidak takut pada mereka. Kamu sangat percaya diri. Ayo kita pergi dan bersiap buka saat makan siang. Baik, cek.